masyarakat nggak pengen namanya kebijakan coba-coba. Ya. Nah ini ya kan. Ya. Jadi dia Betul. kalau nggak coba-coba ya basisnya basis tadi keahlian. Kenapa nggak nyambung? Nah Pak? ini dia karena tidak komunikasi. Satu komunikasi antara yang punya kewenangan tadi ngambil keputusan Yep. dengan yang membuat kemudian yang mikir tadi yang punya pengetahuan tadi. Oh ini udah dikaji nih gitu ya. Nah jadi tadi yang dibilang sama Pak Taufik ini kayak kebijakan yang Jangan coba-coba jangan dong. coba-coba gitu ya. Bukan trial and error gitu ya. Apalagi kebijakan berbasis wangsit namanya. Nah. Wangsit. Wangsit. Ini bahaya dia. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu. Inilah yang menyebabkan kendaraan atau volume kendaraan ini tersendat begitu ya. Belum lagi memang adanya penyempitan lajur. Seperti inilah kondisi pertokoan di Pasar Tanah Abang Blok C, Jakarta Pusat pada Senin siang. Selain jauh dari ramainya aktivitas jual beli seperti pusat perbelanjaan pada umumnya, banyak dari toko yang justru terlihat dalam kondisi. Video yang Anda saksikan tadi mungkin sedikit dari banyak curhatan kita mulai dari bangun pagi sampai kita tidur lagi. Sebagai warga negara banyak banget. Nah, podcast kali ini sebenarnya sesi curhat. Kalau mau curhat tuh banyak sekali masalahnya. Karena kita merasa bahwa bisa jadi ada satu aturan, nih kita nggak tahu lembaga mana yang bikin aturannya, mau protes kadang-kadang kita protes ke polisi bilangnya misalnya Kementerian Perhubungan nih ternyata. Jadi kadang-kadang kita sebagai warga negara tuh belum tahu ini kebijakan siapa, kalau mau protes kepada siapa. Nah itu salah satu contoh paling sederhana mengenai banyaknya aturan dan birokrasi yang ada di negeri ini. Sehingga kita mikir nih sebagai warga negara, kita perlu ada satu terobosan untuk bisa menjernihkan semua birokrasi ini supaya jangan setiap hari kita isinya tuh curhat di media sosial. Ada 2 narasumber yang sudah hadir pada podcast edisi kita kali ini. Saya sapa Pak Andri dulu, Pak Andri Indradi, PhD, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum. Pak, Halo, makasih Mbak. sudah hadir Pak. Sama-sama, terima kasih. Kompak sekali kayaknya 2 narasumber kita, Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufik DIA ini juga hadir dengan baju warna putih nih. Mahal banget nih saya buka dengan curhat Pak. Karena kayaknya semua orang curhat kayak gitu. Sekarang tuh orang kalau mau ada apa-apa kita protes, kita taruh di media sosial aja udah. Kalau viral baru diselesaikan. Tapi apakah itu adalah sebuah penyelesaian yang utuh, komprehensif gitu Pak? Saya mulai dari Pak Taufik dulu kali ya supaya bisa jelasin. Pak, kita curhat boleh ya Pak ya? Aturan banyak sekali, tumpang tindih mungkin yang kadang-kadang kita nih bayar pajak banyak banget nih jenisnya nih. Bapak juga melihat atau bisa membaca curhatan banyak masyarakat itu terjadi, Pak? Ya, sekarang ini kita bicara tentang apa? Kayak sering dengar no viral, no justice katanya. Iya, itu salah Padahal satunya. Sebenarnya tidak perlu viral kalau kita bicara tentang aturan kebijakan-kebijakan yang ada di lapangan, kan semua itu ada penanggung jawabnya. Yang membuat kebijakan dia harus mengendalikan agar dia tidak ada masalah. Nah, problemnya di lapangan ini kemudian kan kita misalnya contoh aja kemacetan orang mengeluh kenapa nih macetnya panjang segala macam. Di jalan itu ada ya kemudian ada yang bikin aturan tentang jalan, ada penanggung jawabnya, ada kepolisian, ada PU, ada Pemdanya, ada tata ruangnya ya. Dan tentunya di jalan tadi ini problem nanti ada koordinasi kebijakan bagaimana kemudian yang punya kewenangan bisa mengendalikan agar kemudian di lapangan tidak muncul masalah. Nah, ini yang kemudian tentunya menjadi suatu PR. Semakin kita ini dunia ini semakin kompleks kok kita bicara tentang sekarang macet di mana-mana, ya kan, sini bangun gorong-gorong dan seterusnya. Ini tentunya perlu ada komunikasi, perlu ada koordinasi. Ini yang kemudian tadi sangat penting tentunya bagi pemerintah untuk bagaimana tadi semuanya kemudian yang membuat kebijakan ada koordinasi untuk bisa mengendalikan bersama agar tidak sampai viral gitu Mbak. Ya. Oke. Itu sebenarnya terbaca gitu ya. Dan saya yakin nih yang nonton dari menit pertama udah relate banget karena kayaknya curhatan tuh banyak sekali. Tapi Pak Andri, karena kan Pak Andri di Badan Strategi Kebijakan Hukum. Iya. Ketika ada strategi kebijakan, jadi pertanyaannya, ini sebenarnya dipikirin nggak sih bikin kebijakan sesederhana itu? Kalau masyarakat mungkin berpikirnya, sebenarnya seperti itu nggak sih Pak? Seharusnya ada kebijakan dulu, ada kajian dulu, baru
ada namanya aturan atau kebijakan yang mungkin mengikat kami semua di manapun dalam dimensi kehidupan manapun gitu ya, mau itu di jalanan atau dalam hal administrasi lain. Itu gimana Pak? Oke, makasih. Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik ya, bahwa persoalan yang ada dalam ranah publik ini sebenarnya awalnya bermula dari bagaimana kita membuat kebijakan itu sendiri gitu. Jadi memang idealnya kita dalam membuat kebijakan itu semua harus dilandasi dengan adanya sebuah kajian. Kenapa? Karena pada saat kita mau membuat kebijakan itu tentunya kita harus mengukur dampak nanti ketika kita buat kebijakan itu apa. Ya, masyarakat yang terdampak siapa, lalu apa cost and benefit-nya, lalu apakah kebijakan ini akan efektif dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi concern dari Badan Strategi Kebijakan di bawah kepemimpinan Pak Menteri. Pak Menteri selalu mengatakan bahwa kita harus lakukan kajian terlebih dahulu terhadap semua kebijakan yang mau dibuat, terutama di dalam lingkup Kementerian Hukum. Nah, oleh karena itu saya dalam kacamata strategi kebijakan tentu kacamatanya adalah kalau kita mau buat kebijakan yang berkualitas, yang berdampak, kaji dulu gitu. Kita lihat kira-kira kebijakan ini akan menguntungkan publik atau seperti apa. Dan saya rasa itu adalah awal yang baik. Jadi awal yang baik dari sebuah kebijakan adalah bagaimana kita memulai dengan mengkaji, melihat sejauh mana kebijakan itu sudah menggunakan parameter basis data ya, kemudian kita cek di lapangan, survei dan seterusnya, sampai dengan kita come up dengan hasil yang kira-kira bisa kita ukur. Oke, nih kayaknya nih kebijakan gitu. Jadi kira-kira saya pikir sekarang semua harus bermula dari sebuah riset ya. Tapi riset dalam konteks bagaimana kita bisa buat kebijakan yang berkualitas gitu, Mbak. Karena tadi yang kita sempat bahas bahwa stakeholder untuk satu kebijakan aja atau satu aturan itu banyak banget. Betul. Dengan mungkin nggak kalau kita sebut ego sektoral mungkin karena memang masing-masing melihat dari perspektif dia gitu ya. Misalnya tadi yang Bapak bilang tadi ya, macet aja berarti urusannya itu sama polisi, dinas perhubungan, terus tata kota, terus Pemda, ya, kemudian dari PU, ya, dari banyak pihak itu. Jadi ini nyambung ke tadi Mas Andri tadi ya. Ini spill untuk kawan-kawan semuanya ya. Sebenarnya yang menarik adalah di sebuah instansi pemerintah, mau Polri atau di Pemda atau di kementerian lembaga, ada unit yang melakukan kajian. Unit apa ada tuh, Pak? unit ya, namanya macam-macam. Ada namanya badan strategi, ada namanya badan mungkin kok namanya kemarin ada Litbang, sekarang namanya badan strategi, ya. Nah, tetapi ini yang menjadi masalah adalah seringkali bagaimana kajian tadi, ilmu, informasi, datanya seringkali tidak nyambung dengan pembuatan keputusan atau regulasi atau kebijakan di lapangan. Nah, kenapa nggak nyambung? Nah, Pak? ini dia. Karena tidak komunikasi. Satu, komunikasi antara yang punya kewenangan tadi ngambil keputusan dengan yang membuat kemudian yang mikir tadi, yang punya pengetahuan tadi. Dua, bagaimana semuanya terhubung tadi, ya, terhubung satu dengan yang lain sehingga tadi problem di lapangan tidak mungkin dipecahkan salah satu kementerian atau lembaga saja. Tapi lintas, sehingga ini perlu juga orang-orang yang punya pengetahuan, yang punya data, informasi harus terhubung satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian tadi sedang digagas tadi oleh Mas Andri tadi. Sudah digagas, bahkan sudah diluncurkan sebenarnya sama Pak Menteri Hukum 15 September 2025 ini. Betul. Jadi namanya Legal Policy Hub. Policy Hub. Jadi sebenarnya semacam forum komunikasi kebijakan. Nah, Pak Andri nih yang punya tanggung jawab buat menjelaskan kepada kita semua kira-kira sebenarnya konkretnya apa nih buat bisa menjawab semua curhatan kita di media sosial. Kayak kalau kita buka tuh banyak tuh pasti. Jadi gini Mbak, jadi kita berpikir, jadi di awal saya ngobrol-ngobrol sama Pak Taufik dan kawan-kawan dari Lembaga Administrasi Negara. Sebenarnya para pembuat kebijakan ini harus sering ngobrol ya, sering ngopi gitu ya. Ini bahasa kita lah, sering ngumpul, sering ngobrol dan diskusi. Nah, tapi kenapa nggak kita buat yang lebih terlembaga aja gitu ya? Lembaga ini artinya kita buat schedule dengan topik yang tematik ya, sesuai dengan kekinian gitu ya. Nah, akhirnya kami gagas dengan support dari Lembaga Administrasi Negara yang namanya Forum Komunikasi Kebijakan. Tapi karena kami lingkupnya di Kementerian Hukum,
Itu namanya kita menjadi legal policy hub. Nah, tujuannya gini, ketika kita berkumpul bersama tadi, kita mau lihat nih perspektif kementerian ini begini, kementerian ini begini, kementerian ini gini. Nah, kita di tengah-tengah dari sisi hukumnya, kita akan kaji nih, ada nggak regulasi yang tumpang tindih, ada nggak kewenangan yang tumpang tindih, dan seterusnya. Nah, ini yang kita buat seperti diskusi dan kajian. Dan nanti Mbak, Legal Policy Hub ini juga nggak berhenti sampai di situ. Hasil dari rekomendasi itu, forum ini kita akan sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum, dan nanti Bapak Menteri Hukum bisa menyampaikannya kepada Menteri atau Kepala Lembaga terkait. Jadi ujung-ujungnya kita ingin menyentuh hati pembuat keputusan bahwa if we want to make a better policy, ya kita harus juga memulainya dari sebuah kajian dan diskusi antar pemangku kepentingan yang holistik, yang inklusif begitu. Termasuk apakah nggak hanya terbatas ke kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tapi juga misalnya ke pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Karena kalau nih pengguna TikTok pasti sering banget. Kalau di Lampung misalnya, di Lampung tuh kan banyak banget TikTokersnya yang akhirnya terpaksa mungkin harus bikin konten, Pak. Untuk protes nih ada satu jalan lubang udah berbulan-bulan nggak diperbaiki. Kita nggak tahu ini jalan tanggung jawabnya PU, ini jalan tanggung jawabnya pemerintah daerah, kan nggak banyak yang tahu itu. Jadi yang tadi saya bilang di awal, karena kita nggak tahu alamat mana nih kita menyampaikan protes, itu masuk. Itu benar banget, Mbak. Jadi intinya Legal Policy Hub, tadi saya tambahkan, kita juga ngobrol di tataran pusat, tapi kita juga nanti akan punya Legal Policy Hub daerah. Nah, kebetulan Kementerian Hukum ini punya 34 kantor wilayah se-Indonesia. Jadi seluruh teman-teman KKNW nanti akan menggandeng pemerintah daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota. Jadi ketika nanti ada peraturan daerah, atau ada isu-isu yang terkait dengan apapun di daerah, bisa kita diskusikan di awal. Dan ini bisa menjadi bahan supply untuk kami di pusat, untuk mengkomunikasikannya lagi-lagi kepada pembuat keputusan di tingkat pusat. Jadi nanti arahnya tuh dari atas ke bawah juga bisa, atau dari bottom up, dari bawah, dari teman-teman di wilayah kepada kami juga bisa. Jadi Policy Hub nanti tidak hanya bicaranya KL lembaga di pusat, tapi sampai ke daerah gitu. Pak, berarti ini patut kasih harapan tingkat tinggi nih. Karena berarti harapannya sebenarnya sebelum terjadi, ini logika yang saya tangkap ya, sebelum terjadi masalah, ketika kebijakan itu diterapkan, sebisa mungkin di forecasting gitu ya, dicoba diproyeksikan ini ada masalah apa enggak nih, baru kemudian diterapkan. Jangan sampai kayak yang terjadi sekarang, Pak, udah terlanjur diterapkan, diubah lagi karena banyak protes dari masyarakat, gitu ya Pak? Iya betul, tadi menambahkan tadi Mas Santi tadi. Jadi ini nanti hub ini dari perspektif kami lembaga administrasi negara kan ya, bertanggung jawab dalam membina tadi kualitas kebijakan. Ya, kualitas kebijakan. Nah, ini yang hub ini adalah sebenarnya kita akan mempertemukan sebuah informasi, ekspertis ya, keahlian dari berbagai kementerian, lembaga, Pemda, dan jangan lupa kebijakan itu bukan urusan pemerintah saja. Media ini penting sekali. Kita akan gandeng juga. Di media itu ada juga policy think tank, ada lembaga kajiannya, ya kan. Ini yang sementara ini kan kita masih tersekat-sekat nih, tidak hanya antar lembaga, ya kementerian, lembaga, Pemda dan sebagainya, tapi juga pemikiran-pemikiran yang bagus, data informasi yang ada di media, di perguruan tinggi, NGO, ya ini kan sebagai sebuah komunitas kebijakan yang sangat penting di dalam mengawal kualitas kebijakan di Indonesia. Jadi saya membayangkan berarti para pengambil kebijakan di level manapun itu sebenarnya punya bank data. Bank fakta, ya, jadi nggak hanya data tapi fakta, dan juga pandangan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan di lembaga ini, gitu ya? Ya. Jadi gini, saya menambahkan ya Pak Taufik ya. Jadi kami percaya bahwa setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bahkan tadi yang disebutkan Pak Taufik, dimensi pentahelix kebijakan ya Pak Taufik ya, media, civil society, kemudian kawan-kawan akademisi, masyarakat sipil, itu semua punya data semua nih sebenarnya. Nah, pemerintah kan selama ini mungkin punya versi
A terhadap sebuah fakta ya. Nah, mungkin teman-teman media punya versi yang berbeda, masyarakat punya versi yang berbeda. Nah, ini mau kita coba sandingkan nih. Nah, kira-kira mana yang datanya yang lebih valid, yang lebih cocok. Dan esensi kebijakan kan sebenarnya inklusif. Kita harus kolaboratif dan inklusif, melibatkan semua pihak agar nanti betul-betul ketika diterapkan, karena ini akan semua tersentuh nih, semua aspek ini. Bukan hanya pemerintah, tapi semua elemen dalam masyarakat tadi. Jadi saya pikir tadi benar yang ditambahkan Pak Taufik, kita juga nggak hanya bicara di tataran pemerintah saja, tapi juga elemen penting dalam pilar demokrasi kita, masyarakat sipil, media, akademisi, dan seterusnya akan kita libatkan juga. Gitu. Konteksnya dengan, misalnya tadi saya katakan kan banyak sekali hari ini Pak Andri, orang curhat itu lewat media sosial gitu ya. Di awal ketika tahu, Pak Menteri ini nih launching Legal Policy Hub, konkretnya akan seperti apa? Karena kan sekarang tuh rantai komunikasi kita kayak tuh di sini semua tuh. Kita mention lah Gubernur Jawa Barat nih jalannya kemana? Kita mention lah Gubernur Lampung misalnya, atau jarak antara pengambil kebijakan dengan masyarakat yang diatur itu kan deket banget Pak. Dengan narasi yang macam-macam tuh, itu akan juga dipertimbangkan untuk bagaimana supaya kami nih publik juga punya bisa ikut terlibat di Legal Policy Hub ini. Jadi jadi Mbak, jadi kita sekarang sudah mengembangkan yang namanya Legal Policy Hub Platform. Platform. Nah, isinya adalah semua hasil kajian yang dibuat kawan-kawan di kementerian lembaga sampai ke pemerintah daerah. Jadi kami sediakan tuh platformnya. Nah, nanti ke depan platform ini juga akan kami upgrade sesuai dengan rencana strategis Pak Menteri untuk mengembangkan transformasi digital di Kementerian Hukum. Nanti ada AI-nya tuh untuk melakukan crawling data, kajian apa yang kira-kira menjadi atensi publik di situ. Nah, jadi tujuannya Mbak sebenarnya dari sisi publik nih jadi bahan edukasi juga sih. Bagaimana publik bisa lebih literate terhadap isu kebijakan, dari awal kajiannya seperti apa, terus kawan-kawan akademisi juga kami buka nanti ruangnya. Kalau mereka mau menyampaikan data-data hasil kajian, mungkin selama ini nggak ada tempat ruangnya untuk didengar, untuk dipakai kepada decision maker. Siapa tahu kawan-kawan di kampus yang udah bikin kajian bagus-bagus, tapi nggak tahu harus kemana ngasihnya. Outputnya mau kemana, itu bisa masuk di dalam digital platform ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kami launching untuk digital platform. Nah, tapi untuk AI-nya nanti mungkin menunggu 1 tahun lagi. Ya, masih dalam tahapan pengembangan. Kenapa saya tanyakan itu? Gimana publik bisa berpartisipasi, Pak Taufik, Pak Andri? Karena kan hari-hari ini viral juga bagaimana kalau konteksnya contoh beberapa kepala daerah itu Pak, karena saking dekatnya jaraknya secara geografis dengan rakyat yang dipimpin, demo besar-besaran karena misalnya ada penerapan pajak tertentu misalnya, kita kan langsung protes, waduh nih kita sebagai warga negara bayar jenis pajaknya berapa banyak nih gitu ya. Jadi karena kan tidak pernah kami tahu kenapa kami punya kewajiban bayar pajak A, kenapa lagi jadi pajak B, kenapa lagi jadi pajak C gitu Pak. Jadi nggak ada tuh edukasi secara langsung dan secara sederhana kepada publik untuk bisa paham kenapa kami punya kewajiban bayar pajak. Itu baru salah satu contoh Pak. Ya, ini sebenarnya problemnya adalah bagaimana publik nggak ngerti mau ngomong sama siapa dia. Nah itu masalahnya. Ya kan. Nah, Policy Hub ini penting ini ya kan. Tadi tidak hanya ngobrol antara para ahli kebijakan antar instansi pemerintah, media, bukan. Tapi justru yang paling penting adalah menyediakan akses untuk publik. Kalau dia komplain, kalau dia ada keluhan, ngomong sama siapa? Nah, sekarang bingung. Pintunya banyak, nyasar, ya kan? Nah, ini yang tadi Policy Hub itu pentingnya begitu. Jadi kalau kita punya sekarang ini semuanya terhubung, data, informasi, keahlian itu terhubung. Publik itu ngomongnya satu pintu saja, gitu kan? Nah, dan Policy Hub tadi, ya kan? Sehingga tadi tidak ada kemudian publik menginterpretasikan sendiri kebijakan ini harusnya salah dia. Jelas dia ngomong karena kami punya data. Nah, itu satu. Yang kedua, ini kadang-kadang kan gitu juga ya. Under pressure sekarang kita ngomong semua daerah kondisi ekonomi mungkin lagi ya banyak tantangannya gitu ya. Nah, ngambil keputusan ini kita kan dengan Policy Hub ini akan menyediakan tadi sebuah data, sebuah informasi, sebuah kajian cepat kita lakukan. Ini penting ya kan, mengapa masyarakat nggak pengen namanya kebijakan coba-coba.
Nah, ini ya kan. Jadi dia kalau nggak coba-coba ya basisnya basis tadi keahlian. Banyak orang yang ahli ya yang kita punya namanya analis kebijakan, ada namanya peneliti, ada namanya analis perundangan, hukum. Banyak ini. Ini yang dari Policy Hub ini. Yuk ini jadi satu, yuk kita layani masyarakat yang haus informasi. Yuk kita layani masyarakat yang sekarang ini haus menuntut akuntabilitas pemerintah. Nah, akuntabilitas inilah yang menjadi kunci ya, Pak Andri ya. Betul. Akuntabilitas sedari awal kebijakan itu mau dibuat, betul ya? Betul. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Taufik tadi bahwa bagaimana rakyat menyayangi pemerintah itu ketika masyarakat memiliki trust, kan gitu ya. Nah, trust itu muncul ketika masyarakat bisa menganggap pemerintahnya bekerja dengan baik. Nah, tentu dari awal kita juga harus memberikan impression kepada publik bahwa bagaimana pemerintah bisa dilihat bekerja baik. We have to work professionally. Kita harus bekerja profesional. Cara bagaimana kita bekerja profesional adalah dengan menunjukkan kualitas kerja kita. Nah, kualitas kerja kita ya tadi berbasis kajian, berbasis data, berbasis expertise, berbasis knowledge, sehingga nanti pada saat deliver kebijakannya ke publik tuh kerasa, oh ini udah dikaji nih gitu ya. Nah jadi tadi yang dibilang sama Pak Taufik, ini kayak kebijakan yang jangan coba-coba gitu ya, bukan trial and error gitu ya. Apalagi kebijakan berbasis wangsit namanya. Nah, wangsit. Ini bahaya ini ya. Ya kan zaman sekarang kalau ditanyain publik, lupa apa dasarnya ngambil keputusan. Wah saya kemarin ngimpi ya, ini repot kita. Gitu. Wangsit ya, karena kan nanti kalau misalnya trial itu ya Pak, berbasis apa tadi ada kebijakan yang hanya coba-coba Pak. Jadi nanti ada komentar dari netizen lagi, ini gubernur A atau misalnya Pak Bapak ini tuh ini ada timnya yang timnya yang melakukan kajian nggak ya berbicara dengan nada tertentu. Sekarang tuh begitu Pak, karena makin cerewet, makin punya punya medium untuk menyampaikan pendapat. Jadi tadi Pak Andri bilang tadi bahwa kalau mungkin kami diikutkan sedari awal dan diperlihatkan bahwa ada ada kajian yang lengkap, komprehensif, melibatkan banyak pihak. Jadi kami juga nggak akan suzon juga nih dengan kebijakan baru ini gitu Pak. Betul. Sekarang ini pinter ya Pak, netizen ini seringkali gini. Kalau ada maha keputusan, benar Pak, bukan pinter lagi Pak, maha benar. Kalau misalnya ada yang salah, ditanyain misalnya, mana SOP-nya, mana kajiannya. Nah kan artinya ini sebagai konsekuensi. Di dalam demokrasi semua keputusan harus bisa bertanggungjawabkan. Harus bisa dipertanggungjawabkan, harus akuntabel. Gimana caranya untuk keputusan yang akuntabel? Basisnya adalah data, basisnya pengetahuan, gitu ya. Kan kata kok di dalam agama itu kalau kita ngambil keputusan nggak pakai ilmu rusak tatanannya, gitu. Inilah makanya tadi kita perlu legal policy hub tadi. Policy hub yang tempat namanya juga hub ya, mempertemukan sebenarnya ya. Berarti output konkretnya nih, mungkin Pak Andri bisa kasih gambaran ke kami. Output konkretnya itu kayak gimana? Misalnya nih, berarti kan Pak Andri tadi memberikan gambaran, mau ada kebijakan sedari awal sudah dilakukan kajian gitu ya, dan kajian itu coba untuk dikomunikasikan dengan semua pihak yang punya kewenangan untuk melakukan atau membuat kebijakan. Nanti konkretnya akan seperti apa? Forum-forum komunikasi yang dibuat di Policy Hub sendiri? Kita ingin mencoba tidak hanya membuat ini hanya sekedar tempat ngobrol ya, tapi harus konkret karena masyarakat kan udah capek ya kalau cuma wacana doang ya. Jadi pemerintah tuh harus aksi nyata. Nah apa sih? Nah kebetulan karena di sisi kebijakan itu kan kita sifatnya adalah memberikan rekomendasi, memberikan advice kepada pembuat kebijakan. Nah tapi dimensi rekomendasinya juga harus solid, datanya harus lengkap, valid, dan setelah kita diskusikan dengan antar pemangku kepentingan, dengan riset, dengan akademisi, dan tadi antar stakeholder, kita akan membuat sebuah policy brief ataupun policy paper yang kita akan sampaikan kepada Bapak Menteri Hukum, dan nanti Pak Menteri Hukum akan memberikan
pendapatnya dan kita akan lihat apakah beliau memiliki arahan lain atau ada sentuhan dari beliau. Nah, nanti dari apa yang dibuat oleh kita ini akan disampaikan dari Pak Menteri Hukum kepada menteri-menteri yang terkait. Tapi sekali lagi Mbak, Legal Policy Hub karena ini ranahnya di Kementerian Hukum, kita ingin nanti arahnya kepada bagaimana regulasi nanti yang dibuat tidak tumpang tindih ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian tidak ada tumpang tindih kewenangan dan seterusnya. Intinya kita ingin memperbaiki tata kelola rezim regulasi kita juga. Karena arahnya kita output akhirnya kan memang di kebijakan mayoritas ya Pak Taufik, meskipun tidak semua kebijakan itu hilirnya adalah regulasi, tapi mayoritas kebijakan itu hilirnya adalah regulasi. Dan catatan kami memang sebelum kita mengurai di hilir, kita perbaiki dulu dari hulu. Kita tahu bahwa ini tidak akan mudah Mbak. Tapi kalau kita tidak pernah memulai dari hal yang kecil, saya rasa kita tidak akan pernah menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Betul Pak Andri, karena kami pasti sebagai masyarakat kita tuh pasti skeptis sama namanya koordinasi. Jadi beneran nggak nih gitu ya, karena kan banyak sekali sebenarnya forum-forum komunikasi atau koordinasi yang akhirnya sebenarnya nggak jalan Pak. Betul. Makanya saya ke Pak Andri dan Pak Taufik ini mau nanya dulu nih, apa jaminannya? Jaminannya Legal Policy Hub kali ini tuh benar-benar jadi forum komunikasi, forum komunikasi kebijakan gitu ya, karena ya jangan sampai kemudian di atas kertas itu semua terjadi, tapi ujung-ujungnya kebijakannya jadi beda-beda gitu Pak. Jadi ya kita mengulang lagi siklus yang terjadi saat ini, itu gimana Pak? Ya selama ini kan problemnya tadi ya, kita sering mendengar masyarakat namanya ego sektoral dan seterusnya. Ini yang mengapa? Karena kurang ngobrol tadi, ya kan, sebenarnya kan itu kan. Kurang ngopi, kita Pak. itu mau ngambil keputusan itu kan ngobrol, ya, tidak hanya ngobrol antar pemerintah, sehingga kemudian tadi karena masing-masing memang punya aturan, punya kewenangan sendiri, tetapi dengan tadi ada koordinasi dalam membuat kebijakan, sampai dari mulai ngurumuskan sampai pada pengendaliannya, sampai pada kemudian lesson learn kebijakannya tadi, itu juga memudahkan nanti bagi publik juga untuk dialog. Tadi saya sampaikan tadi, problem di lapangan seringkali publik mau tanya kepada siapa? Curhat sama siapa? Apa buktinya ini? Kalau ini kan beneran keputusan dibaca sudah nih ada pertimbangannya, ya kan? Nah, ini nanti akan seperti itu ya, sebuah informasi. Termasuk nanti ini yang penting ya. Kalau kita sebenarnya di instansi pemerintah itu wajib namanya membuka saluran keluhan. Nah, keluhan-keluhan ini juga menjadi sebuah database tadi untuk hub ini, bagaimana diolah agar nanti kalau bikin kebijakan lagi tidak lagi mengulang kesalahan, atau dengan keluhan tadi kita bisa punya solusi tuntas lintas instansi. Oh, berarti nggak hanya dari segi perencanaan awal, tapi juga pada evaluasinya sampai ke pengendalian tadi. Evaluasi tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga kita mengakomodir, mendengarkan evaluasi dari masyarakat, media, dan tadi stakeholder. Ya, stakeholder. Wah, terbayang kalau memang berjalan sangat ideal Pak Andri. Ini bisa jadi saluran komunikasi yang mendekatkan kita semua. Betul. Ketimbang hanya tiap hari bangun terus kasih narasi negatif doang, nggak tahu alamatnya ke siapa. Yang penting curhat aja tuh di media sosial, tapi nggak ada perubahannya. Harapannya ketika Legal Policy Hub ini terjadi, itu benar-benar ada telinga yang mendengarkan curhatan kami ya Pak. Betul. Jadi endingnya adalah Mbak, tetap adalah untuk kepuasan publik ya. Nah, jadi awalnya, jadi untuk Legal Policy Hub pertama sudah dilaunching Pak Menteri, kedua mock-up Legal Policy Hub platform sudah kita buat, insya Allah awal tahun atau akhir tahun ini sudah selesai. Kemudian kedua, jangan lupa juga bahwa di balik kualitas kebijakan baik itu ada peran analis kebijakan yang bagus juga. Nah, oleh karena itu kami di Legal Policy Hub akan membuat program bersama-sama dengan kawan-kawan dari lembaga administrasi negara, pelatihan tapi yang spesifik ya, untuk menganalisis isu-isu yang memang tematik. Kayak tadi isu banjir ya, isu pangan, jalan, isu pajak, macet. Ya, ini semua. Jadi biar kawan-kawan analis kebijakan tidak hanya linear saja knowledge-nya. Mereka juga harus bisa multidimensi. Karena memang kebijakan itu banyak sekali dimensinya, dan saya rasa ke depan di balik kebijakan yang bagus ada peran analis kebijakan yang bagus juga gitu Mbak. Jadi Legal Policy Hub juga empowering analis kebijakan juga. Terus yang terakhir kita akan melakukan policy talk Mbak yang reguler.
baik di pusat dan di daerah, dengan pesertanya tadi yang pentahelix tadi, semua stakeholder kita libatkan. Jadi we start dari small baby steps, tapi kita punya program yang terarah dan terukur. Nanti kita evaluasi secara berkala. Nah, Di gitu. Kementerian Hukum sendiri kan ada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Betul, sebenarnya kan. betul, Kalau betul. didengar, kalau hanya dari aspek regulasi saja kan sebenarnya harmonisasi peraturan perundang-undangan ada di Dirjen itu. Betul. Nah, apa yang akan membedakan nanti Legal Policy Hub ini dengan tugas dari Dirjen? Good point, Mbak. Jadi gini, waktu kami ngobrol dengan Mbak Dirjen Peraturan Perundang-undangan waktu itu, jadi ada satu kesulitan ketika di tahapan harmonisasi, kawan-kawan di Dirjen PP ini belum memahami politik hukum dari sebuah rancangan produk perundang-undangan. Politik hukumnya masih meraba-raba. Ini apa ya maksud dari buat Karena ini? itu posisi sudah dihilir ya. Exactly, itu adanya udah di akhir. Nah, oleh karena itu Legal Policy Hub akan mengisi gap itu. Kita di awal-awal kajian, diskusi dan seterusnya akan kelihatan tuh dimensi-dimensi politiknya seperti apa. Karena itu yang akan menjadi bahan pembahasan pada saat di harmonisasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dirjen PP, pada saat kita bisa memahami asbabul nuzul dari adanya sebuah peraturan itu apa sih, terus turf war-nya apa, dinamikanya seperti apa sih gitu ya, sehingga kawan-kawan di perancang nanti akan terbantu dengan adanya bahan-bahan. Kalau di peraturan undang-undangan memang punya memory fund lifting juga, ada historical records apa yang dilakukan pada saat pembahasan, tapi ini lebih depan lagi Mbak dari cuma sekedar perancangan, tapi ini bicaranya kebijakan dulu nih, kajiannya dulu ya, kajiannya seperti apa asbabul nuzul seperti apa, rasional legisnya apa, maksudnya apa sih ini kebijakan. Bahkan tadi cerita bahwa akan juga mengumpulkan bahasa sederhananya curhatan-curhatan para netizen yang akhirnya kemudian bisa jadi itu jadi salah satu dasar atau patokan untuk melahirkan maupun mengevaluasi sebuah kebijakan yang tengah berjalan gitu ya Pak. Betul. Ya seharusnya gitu ya. Jadi gini, ini mengapa tadi orang kemudian seneng gitu kan ya, mengungkapkan kekesalannya lewat curhat lewat media sosial dan sebagainya, karena publik itu sering melihat gini, urusan pemerintahan ini semakin teknikal, semakin kadang-kadang susah dipahami gitu ya. Nah, Policy Hub ini memudahkan dialog dengan publik gitu loh. Jadi tadi contoh dalam penyusunan sebuah peraturan perundangan, ini banyak yang mengeluhkan juga. Misalnya, tiba-tiba udah ada ketemu pasal-pasal nih, ya kan? Gimana mau urun rembuk gitu, ya kan? Itu udah teknis begitu kan. Tapi kalau kita pakai bahasa tadi, ini loh backgroundnya, kebijakan, reasonnya, terus datanya, publik ngerti, diajak ngomong gitu. Nah ini yang penting, bagaimana Policy Hub itu sebenarnya memudahkan sebuah dialog ya publik dengan pemerintah dan semua stakeholder agar kita punya kualitas kebijakan yang lebih baik. Termasuk juga yang paling menyentuh kan sebenarnya adalah soal duit nih Pak. Kenaikan tarif ya, enggak hanya soal pajak, kenaikan tarif. Kan kadang kita nggak ngerti. Mungkin kalau dijelasin nih kita naikin tarifnya supaya fasilitasnya bisa lebih baik lagi gitu. Logika kami fasilitas mana yang mau dinaikin dan lain-lain. Karena kita nggak dilibatkan juga dan mungkin nggak melihat secara konkret bahwa ada perubahan apa ketika misalnya kami membayar lebih Pak misalnya ya. Itu-gitu Pak. Jadi harapannya ini bisa benar-benar kami bisa berkomunikasi dan sekali lagi ada telinga yang mendengarkan ya Pak. Ya, betul. Ya. Kerjanya berat banget dong Pak Andri. Sudah menjadi tugas kami. Sudah menjadi. Tapi kami insya Allah percaya bahwa tadi Mbak ya, tidak ada yang mudah karena tadi menghilangkan ego sektoral, silo mentality, fragmentasi itu. Sama yang paling fundamental sih Pak Andri. Iya. Kita tuh terlalu terbiasa memunggungi data dan kajian. Betul. Terlalu terbiasa. Betul. Nanti aja lah kita cari kajiannya, baru kita buat dulu. Betul. Tapi ini yang penting, ini juga pembelajaran bagi kawan-kawan. Ini kita selalu tekankan pada para analis tadi. Analisis itu satu hal ya, artinya memang ada standarnya, harus ilmiah. Tapi mengkomunikasikannya itu harus yang paling mudah. Mengapa? Karena duit untuk bikin analisis itu duitnya rakyat. Jadi rakyat itu harus yang pengguna utamanya. Jangan kemudian analisis kemudian keluarnya jadi jurnal, itu kan tidak bisa dibaca oleh publik luas, mungkin kalangan tertentu. Nah ini yang penting nih, betul, ya. Betul jadi sekali. Bagaimana ini intinya memfasilitasi kualitas dialog dengan publik yang lebih baik lagi.
melalui forum tadi, Policy Hub tadi. Mungkin kita punya tempat curhat baru namanya Legal Policy Hub. Tapi mungkin Pak Andri bisa memberikan jaminan kepada kami. Seberapa bisa keterlibatan yang kami dapat itu bisa benar-benar dijadikan bahan atau acuan bagi para analis, atau saya nggak tahu mungkin strukturnya terdiri dari siapa saja yang ada di dalam Legal Policy Hub. Oke. Jadi tentunya assurance-nya ada ya, assurance-nya ada. Jadi kami terbiasa dalam kajian itu kan kami melakukan survei, wawancara, respondennya tuh banyak. Nggak hanya pemerintah saja, tapi sampai ke lapisan masyarakat yang terkena dampak terhadap pelayanan hukum misalnya begitu ya. Nah itulah makanya ini akan menjadi menarik, karena ketika publik nanti ngomong semua di situ juga tim kami bekerja untuk memilah ini masuknya nanti kemana ya gitu ya. Ini sebenarnya kementerian mana yang bertanggung jawab, atau siapa kemana, tadi terus, yang poinnya Pak Taufik tadi ya. Hubungannya nanti ke kebijakan yang mana dan seterusnya begitu. Pak, nih berarti kita punya tempat curhat baru nih, namanya Legal Policy Hub ya Pak ya. Curhat yang lebih terukur dan digital. Jadi sekarang kan masyarakatnya masyarakat digital, terhubung pada digital gitu ya. Tapi ini juga sebenarnya memfasilitasi juga kawan-kawan yang mungkin nggak paham digital ya kan, karena ini sebenarnya nanti ada forum ini yang kemudian nanti tadi sampaikan Mas Andi tadi bagaimana kita memfasilitasi dialog tadi ya. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan. Banyak tempat instansi pemerintah yang punya data mengenai apa yang dikeluhkan oleh instansinya, ya apa yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat, karena keluhan masyarakat ini wajib pemerintah punya penampungan. Nah ini juga penting bagaimana nanti kita olah gitu ya menjadi sebuah klaster-klaster, dan itu sebenarnya instansi pemerintah sudah punya cara mengolah. Cuman masalahnya tidak terhubung satu dengan yang lain, padahal namanya pelayanan publik itu kan semuanya saling terhubung, terintegrasi, nggak bisa kemudian dipecahkan per instansi. Nah ini yang penting. Nah intinya ini yang lagi tren ini kok, orang-orang di bule-bule dan luar negeri semuanya ngomong tentang istilahnya whole government. Pemerintah itu satu bagian, dan masyarakat nggak akan peduli ini instansi apa instansi, yang penting dia diurus pemerintah. Nah ini yang salah satu penting bagaimana kita memfasilitasi, yuk kita tampil pemerintah itu satu dengan cara tadi menyediakan informasi yang mudah bagi masyarakat untuk ngobrol, untuk curhat, untuk komplain, untuk ngerti ya mengenai mengapa ada kebijakan ini, kenapa ada aturan ini, dan juga ngasih masukan. Nah itu dia. Keterlibatan publik, kami bisa ikut untuk partisipasi publik ya, bagian dari demokrasi yang lebih substantif lagi gitu ya, nggak hanya sekadar ribut di media sosial, tapi ini jadi berita gembira. Terima kasih lah Pak Andri, Pak Taufik sudah mengabarkan ini berita gembira buat kita semua. Kita punya tempat curhat baru, namanya Legal Policy Hub. Sedang dalam proses pengembangan, kita doakan lancar-lancar. Saya yakin banyak sekali ahli IT yang bisa menyiapkan itu menjadi lebih user friendly lagi, sehingga kami bisa curhat ya. Biasa nulis di TikTok bertanya dengan nada pramugari, bisa lah di Legal Policy Hub bertanya, Pak itu kenapa pajak naik ya, bertanya dengan nada pramugari yang selalu sopan, Pak Andri makasih, Pak Taufik makasih ya udah jadi cerita bahwa kami punya tempat curhat baru, sehingga kemudian pemerintah bisa benar-benar menyiapkan telinga untuk segala masukan yang disampaikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anda sudah nonton. Kita jumpa lagi di WhatsApp edisi berikutnya. Kalau mau ada masukan, kita mau bahas apa kira-kira ya, supaya bisa jadi jawaban dari semua pertanyaan Anda. Ya kira-kira kita bahas apa lagi pekan depan atau episode pekan depan, ya silahkan dituliskan di kolom komentar. Kalau ada komentar lain atau pertanyaan boleh ya ditulis ya Pak, boleh. Mendahului Legal Policy Hub. Kalau udah jadi baru curhat. Thank you, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.